translasi atau pergeseran, yaitu setiap titik pada bidang datar yang melalui jarak dan arah tertentu. Contoh soal, tentukan bayangan titik A 4,5 jika digeser 20 satuan ke kanan dan 40 satuan ke bawah. Diketahui X sama dengan 4, Y sama dengan 5, A sama dengan 20, B sama dengan min 40. Jawab. X aksen Y aksen sama dengan X Y plus AB sama dengan X Y plus A plus B sama dengan 4. 5, 4 nya dapat dari X, 5 nya dari Y, terus plus 20, 20 nya dari A, min 40 dari B sama dengan X aksen Y aksen sama dengan 24, min 35, 24 nya dapat dari 20 tambah 4, 35 nya 5 min 40 sama dengan 35. A sama dengan 4,5, ini A 4,5. T nya sama dengan 20 min 40, ini jadi didapatkan dari A sama B. A aksen sama dengan 24 min 35 dari sini. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan, adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin. Rumus refleksi. Yang pertama, terhadap sumbu X dengan X aksen Y aksen sama dengan 10, 0 min 1 min XY. Yang kedua, terhadap sumbu Y, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 min XY. Yang ketiga, terhadap sumbu Y sama dengan X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 min XY. Yang keempat, terhadap sumbu Y sama dengan min X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 0 kali XY. Contoh soal, tentukan refleksi dari titik A 5,6 terhadap sumbu Y. Diketahui X sama dengan 5, Y sama dengan 6. Jawab. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 min XY sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali 5, 6 sama dengan min 1 kali 5 tambah 0 kali 6, 0 kali 5 tambah 1 kali 6 sama dengan 0 sama dengan min 5 plus 0, 0 plus 6 sama dengan min 5, 6. Oke, materi transformasi geometri yang selanjutnya yaitu ada rotasi. Rotasi atau perputaran adalah salah satu transformasi yang memasang satu titik ke kumpulan titik lainnya dengan cara diputar. Selain itu, rotasi juga dianggap sebagai kegiatan memindahkan objek atau gambar melalui garis lengkung pada titik dengan sudut putar tertentu sebagai pusat. Agar lebih jelasnya, lanjut di titik awal yaitu A, titik koordinat A, X, Y, diputar sejauh alfa di sini. Yang dimana sudut ini adalah alfa. Dan putaran sejauh ini tuh biasanya berbentuk derajat sudut. Nanti juga ada matriks rotasi yang dimana ada sin, min, sin, dan cos. Selanjutnya, sudut ini adalah sudut alfa. Bayangan atau hasil rotasi titik A itu di sini bisa kita namakan sebagai A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, untuk di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu titik koordinat awal sebelum dirotasikan. Sesudah kita tarik ke koordinat selanjutnya, ini adalah A aksen, yaitu A yang sudah dirotasikan sebelum kita rotasikan sebagai ini. Dan alfa adalah sudut perputaran di mana sudutnya itu membentuk seperti 80 derajat, 90 derajat, dan lain-lainnya. Untuk A aksen atau A yang sudah kita rotasikan, absisnya itu berada di X dan koordinatnya itu di sini Y. Untuk absis A aksen, kalau kita sudah rotasikan,
itu menjadi X aksen absisnya dan Y aksen itu sebagai koordinatnya. Itu kalau sudah kita rotasikan. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara mencari titik koordinat hasil rotasi? Yang dimaksud titik koordinat hasil rotasi adalah ini. A aksen sama dengan X aksen dan Y aksen. Oke, untuk rumusnya itu sebagai berikut. X aksen, Y aksen, kita dalam kurung, sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha. Kita kasih turun. Dan XY, di mana XY ini adalah perputaran titik koordinat awal sebelum dirotasikan, dan cos min sin cos itu adalah matriks rotasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas sedikit soal agar bisa sedikit paham. Untuk soal saya ambil dalam kehidupan sehari-hari, seperti putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dimasukkan ke sin cos itu tanpa negatif atau positif. Jika jika searah dengan jarum jam, maka kita implementasikan ke dalam matriks rotasinya atau sin cosnya itu menggunakan negatif. Seperti yang di soal adalah berlawanan arah jarum jam berarti positif. Berikut penyelesaiannya. Seperti yang ada di rumus sebelumnya, untuk mencari hasil rotasi yaitu dengan cara X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha, yang dimana alpha adalah perputaran derajatnya. XY adalah sebelum dirotasikan. Oke, kita masukkan seperti di soal berikutnya, bahwa tentukan posisi alga setelah dirotasikan sejauh 90 derajat. Oke, untuk koordinat awal yaitu A, 2, 3 dan titik pusatnya itu 0, 0, dirotasikan searah berlawanan arah jarum jam dan sejauh 90 derajat. Untuk cos kita masukkan tetap sama, cos alpha kita masukkan yaitu 90 derajat, berhubung berlawanan dengan arah jarum jam berarti tidak negatif, yaitu positif, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat, kurung tutup. Untuk XY, sebelumnya kita ketahui yaitu sebelum dirotasikan, Aldi masih di bawah Buyang Lala yaitu 2, 3. Yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui, untuk cos atau cosec 90 derajat yaitu 0. Nah, untuk sin 90 derajat yaitu 1. Kita kasih min. Sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat itu 0. Untuk ini adalah pelajaran waktu kelas 10. Kita masukkan 2, 3. Selanjutnya, 0 kali 2 min 1 kali 3, 1 kali 2, dan yang terakhir itu 0 kali 3. 0 kali 2, 0, min 1 kali 3, min 3, 1 kali 2 adalah 2, dan 0 kali 3 itu 0. Yang selanjutnya kita jumlahkan seperti biasa. 0 tambah min 3 yaitu min 3, 2 tambah 0 yaitu 2. Oke, ini adalah X aksen, Y aksen. Setelah kita cari, oke, kembali ke soal. Tentukan posisi alga setelah dirotasikan sejauh 90 derajat. Jawabannya yaitu min 3 dan 2. Min 3 sebagai X aksen dan 2 sebagai Y aksen. Dan ini adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah,
A aksen min 3 aksen 2 aksen itu adalah setelah Aldi dirotasikan sejauh 90 derajat. Jadi posisi Alda setelah dirotasikan sejauh 90 derajat yaitu min 3, 2. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, yang keempat yaitu dilatasi. Dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda dari yang memperbesar ataupun memperkecil suatu ukuran. Nah, contoh dilatasi pada kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya pada cara kerja mikroskop untuk memperbesar objek yang sangat kecil mikroskopis dengan faktor dilatasi atau pembesaran hingga ribuan kali. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Nah, yang pertama yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0, yaitu di titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O itu adalah 0,0 dengan faktor skala K. Dan bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana kita akan menentukan koordinat bayangannya? Jadi, kita akan mencari A aksen dan Y aksen dengan menggunakan matrik. Ini adalah bentuk matriknya, yaitu A aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K. Ini bentuk matrik dikalikan dengan X dan Y. Atau dengan cara mudahnya yaitu untuk mencari A aksen dan Y aksen yaitu X aksen sama dengan K dikali titik awalnya yaitu X, dan Y aksen sama dengan K dikalikan dengan titik selanjutnya. A sama dengan skala dan O adalah pusat dilatasi. Nah, contohnya yaitu tentukan koordinat bayangan titik A yaitu 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Diketahui yaitu X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5, dan faktor skalanya adalah 3. Nah, kita masukkan rumus X aksen, Y aksen sama dengan skala 0, 0, skala. Terus dikalikan dengan titik X dan Y. Tinggal dimasukkan. K-nya adalah 3, terus 0, 0, 3. X-nya adalah 4. Y-nya adalah 5. Terus dikalikan seperti biasa yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Nah, 0 kali 5 tetap 0. Dan 0 kali 4 yaitu 0. 3 kali 5 yaitu adalah 15. Itu ditambah hasilnya yaitu 12, 15. Jadi titik X aksen dan Y aksennya adalah 12 dan Y-nya adalah 15. Ya lebih ya. Aksennya itu 12. Ini X dan ini Y. Nah, ada dilatasi terhadap titik pusat P yaitu seumpamanya yaitu M, N. Itu ini bentuk matriknya yaitu A aksen kurangi M, Y aksen kurangi N sama dengan skala terus 0, 0, K terus dikalikan dengan X dikurangi M, Y kurangi N. Ya, ini adalah rumus dari dilatasi terhadap titik pusat. Contohnya itu tentukan koordinat bayangan titik A yaitu 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P. Ini adalah min 3,2. Itu diketahui X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5, terus faktor skalanya adalah 3, dan ini adalah titik M dan ini N. N-nya min 3 dan 2. Terus kita masukkan rumus yang tadi ya, yaitu X aksen, Y aksen. Terus yaitu 0 dikali 3 plus 3 dikali min 2. Itu 3 dikali 4 yaitu hasilnya 12 plus 0, 0 plus 15 terus 9, 3 kali 3 9, terus plus 0. Ini berarti min
terus 0 plus 3 kali min 2 yaitu hasilnya min 6. Jadi 12, 9, 15, min 6. Terus aksen ini ketemu min jadi plus, terus y aksen min 2. Terus habis itu ini kan sebaris ini, berarti aksen plus 3 kita sama dengan, berarti ini plus 9, berarti hasilnya 21. Terus x aksen 3 nya lempar jadi min 3, terus hasilnya yaitu 18. Hasilnya adalah ini, y nya y aksen, terus min 2 sama dengan 15, min 6 hasilnya yaitu 9, yaitu min 2 nya lempar jadi plus, hasilnya berarti 11, berarti y aksennya 11.